aja gitu kan. Hmm. Walaupun sebenarnya Unpad itu bukan di Bandung ya teman-teman. Nah, di UB tuh identik nih, ospeknya tuh 1 semester, aku kurang tahu ya. Pelajaran itu lebih santai gitu loh, jadi kayak nggak terlalu banyak praktikum, nggak terlalu banyak. Kita coba yang lain, karena kalau stuck di kegagalan satu tuh kayaknya kita nggak akan kemana-mana, sedangkan teman-teman kita yang lain tuh di tengah diamnya itu udah mencoba banyak hal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kami, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Putri Anindya. Kamu bisa panggil aku Putri atau Anin. Kali ini kita akan diskusi nih tentang kultur-kultur di universitas-universitas bersama dua pembicara kita dari mahasiswa yang sangat keren dari Universitas Brawijaya dan Universitas Pajajaran. Oke, langsung aja nih kita sapa ke Kak Humay dari Universitas Brawijaya. Halo Kak Humay, gimana kabarnya nih? Halo Udah semangat Putri. banget gak sih? Kabarnya baik. Halo, dong, Kak semangat Humay. banget. Gak sabar buat bikin podcast sekarang. Oke, udah siap ya Kak ya? Oke, ada satu lagi nih, ada Kak Nadine. Halo Kak Nadine, apa Halo. kabar? Udah siap ya? Baik, Oke, kabarnya sudah siap juga buat bikin podcast hari ini. Oke, langsung aja nih, mungkin langsung kita ke pertanyaan ya Kak ya, karena mungkin para mahasiswa-mahasiswa baru ini atau para maba-maba udah gak sabar juga nih, pengen tahu kayak gimana sih kultur-kultur selama kuliah online ataupun offline. Oke, pertanyaan pertama, aku mau tanya pertanyaan yang paling dasar dulu nih, untuk Kak Humay dan Kak Nadine, apa alasan kalian mau kuliah di universitas yang sekarang kalian masuki gitu. Kan karena Kak Humay ini di Universitas Brawijaya dan Kak Nadine di Unpad. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Humay. Oke Putri, jadi alasan aku masuk UB yang pertama tuh aku tuh domisilinya di Malang gitu. Jadi anak Malang tuh identiknya mungkin karena kita menempuh pendidikan dari SD, SMP sampai SMA tuh di Malang juga. Dan kita tuh kalau kan di UB tuh dekat sama mall gitu ya. Nah jadi kalau ke mall tuh yang dilihat UB mulu gitu. Jadi kayaknya udah stigma gitu ya. Ah kayaknya mau masuk situ deh, apalagi UB tuh dari luar udah kelihatan gitu gedung-gedungnya agak tinggi gitu dan kelihatan fakultas apa gitu. Jadi udah kebayang ntar mau kuliah di sana nah mimpi dari kecil nih kayaknya jadi kebawa sampai gede gitu. Ketika teman-teman aku udah mulai pengen univ ini aku kayak masih seneng banget kali ya, udah terlanjur nyaman di Malang sama hawanya sama suasananya, mungkin dekat sama keluarga juga, jadi emang pengen kuliah di UB gitu. Alasan masuk UB aku sesederhana itu ya. Karena deket dari rumah juga nggak sih Kak? Iya bener banget. Oke. Tapi emang UB tuh jujurnya emang bagus banget sih, karena teman aku juga banyak yang daftar ke situ juga dan banyak yang masuk juga ke Malang sampai ada adik kelas juga. Cuman ya mungkin emang tapi aku juga pengen masuk UB sih. Cuman karena jauh itu kan, aku kan di Bogor. Jadi kayak aduh aku mikirin juga takut culture shock gitu kan. Oke, makasih Kak Humay. Lanjut ke Kak Nadine. Gimana nih Kak, alasan Kakak masuk Unpad apa? Sebenarnya nggak jauh beda sama Humay, karena aku orang Bandung, jadi mikirnya yang deket apa sih, ITB tidak mungkin ya, sounds impossible banget gitu. Walaupun sebenarnya aku anak IPA, yang sebenarnya dipaksa untuk masuk ITB, ya dulu aku anak IPA, dipaksa untuk masuk ITB, tapi merasa dirinya tidak mampu juga, jadi ya udah deh, kita kayaknya menurunkan ekspektasinya, jadi akhirnya ke Unpad. Sebenarnya sama juga sih, sama kayak Humay, biar deket sama keluarga juga. Dan alasan lainnya karena aku tuh rata-rata keluarga aku dari mulai ibu aku, tante aku, sepupu aku itu tuh semua tuh di Unpad. Jadi emang dari kecil tuh kadang suka diajak main ke Unpad, dan juga dari kecil tuh suka dibilangin nanti kalau kuliah ke Unpad ya, nanti kalau misalnya kuliah ke jurusan ini kayak gitu. Jadi mungkin karena udah tertanam dari kecil juga disuruhnya ke Unpad, jadi waktu teman-teman udah nyari jurusan lain, udah nyari universitas lain tuh aku tetap kayak kekeh mau di Unpad aja gitu kan. Walaupun sebenarnya Unpad itu bukan di Bandung ya teman-teman. Secara lagi aku luruskan, Unpad itu untuk S1-nya ada di Jatinangor. Itu adalah di Kabupaten Sumedang. Iya, di Kabupaten Sumedang. Aku juga baru tahu loh. Wow, ternyata baru tahu memang ini sih daya jualnya Bandung aja biar bagus gitu ya. Tapi sebenarnya
di Kabupaten Sumedang buat lebih tepatnya gitu. Sebenarnya nggak jauh sih kalau dari Bandung, paling kalau dari rumah aku sih sejam atau setengah jam gitu. Jadi ya itu sih gara-gara dari kecilnya udah ditanamkan ingin masuk ke Unpad, jadi akhirnya pilih Unpad gitu. Oke, berarti selain emang banyak keluarga juga yang masuk gitu, aku pikir wah jangan-jangan emang Unpad ini jadi dinastinya Kak Nadine nih, karena kan banyak banget keluarganya juga di situ, jadi ya udahlah sekalian aja kita kuliah bareng sama keluarga. Iya, Oke, betul. seru banget sih, seru banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Waktu masuk universitas nih, Kakak tuh lewat jalur apa sih Kak? Kayak lewat SNM atau SBM atau jalur mandiri? Oke, dari Kak Humay dulu boleh? Oke, boleh. Nah, aku masuk UB itu lewat jalur SNMPTN. Nah, kebetulan kalau di Malang tuh emang kayak, ini mungkin stigma juga kali ya, kayak SMA Malang tuh punya kuota yang cukup besar gitu untuk masuk ke UB juga di SNMPTN-nya. Nah, mungkin di kampus-kampus lain juga kayak gitu untuk kotanya masing-masing. Dan kebetulan di SMA aku juga punya kuota yang lumayan lah untuk sayang gitu kalau nggak diambil nih kan kesempatannya. Apalagi aku agak ini ya ngelihat SBM tuh agak takut gitu kan ya, aku kayak aku sanggup nggak ya belajarnya, terus bingung juga nih mau ambil prodi apa gitu kalau di SBM, karena kayaknya kalau saintek agak-agak gimana gitu ya, aku juga sama kayak Nadine gitu, tapi kalau sosum bingung nih mau apa gitu, jadi aku masuknya SNMPTN alhamdulillah kemarin gitu. Oh my god, keren banget. SNM tuh luar biasa juga susahnya sih, ya keren banget asli. Wah, salut banget sama Kak Humay. Tapi untuk kesulitan-kesulitan tersendiri dari SNM itu kan pasti kan suka ada nilai yang kegeser gitu kan Kak, sempat deg-degan gitu nggak sih? Iya benar. Nah, fun fact nih kan kalau SNM tuh ada yang eligible, ada yang enggak gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya sampai semester 4 kalau di SMA tuh berarti kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Sampai kelas 11 tuh aku nggak eligible gitu. Bahkan peringkat aku tuh di akhir banget gitu. Cuman tekad aku yang kuat untuk nggak mau SBMPTN dan nggak mau susah-susah belajar ini tuh mengalahkan itu semua gitu. Jadi aku mending belajar buat kelas 12-nya daripada belajar di ini kan SBM gitu, mending belajar di satu semester akhir di semester 5-nya itu gitu. Akhirnya di situ tuh aku sebenarnya udah nggak expect banyak, karena kalau ada yang bilang juga SNMPTN tuh hoki-hokian gitu atau mungkin rezeki-rezekian gitu. Jadi ya udahlah berdoa aja, pasrah, semoga bisa lewat SNM gitu. Gitu sih, itu banyak ceritanya kalau SNM gitu. Berarti tercapai ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Keren banget Kak Humay. Oke, lanjut ke Kak Nadine. Gimana nih Kak Nadine? Lewat jalur apa Kak waktu ke Unpad? Oke, jadi aku beda sama Humay. Kalau Humay SNMPTN, aku SBMPTN. Memang sebenarnya betul. Kalau kata Humay memang menakutkan SBMPTN, betul, sangat menakutkan ya SBMPTN. Tapi SNMPTN lebih tidak mungkin untuk digapai sama aku gitu. Karena kan aku anak IPA kan, yang anak IPA tuh anak IPA yang salah jurusan gitulah. Jadi pokoknya aku agak dipaksa dulunya waktu SMA-nya untuk masuk ke IPA. Jadinya aku nggak menikmati di IPA itu. Jadi aku tuh nggak pernah dapet ranking, selalu ya belasan lah gitu. Jadi emang kayak buat masuk SNM itu susah. Cuman fun fact-nya, aku dapat kuota nih dari sekolah aku untuk menerima SNMPTN gitu. Nah terus pada saat itu aku ini jadinya ngasal aja gitu, karena aku tuh maunya ke Soshum. Nah aku tuh ngelihat ada prodi di IPB waktu itu, namanya komunikasi apa aku lupa. Nah aku daftar ke situ dengan tidak memikirkan apa-apa tuh, terus kayak ya udahlah bodo amat SNMPTN gak keterima ya udah, gak keterima ya udah, keterima syukur gitu. Terus akhirnya ya memang betul tidak diterima ya SNMPTN-nya gitu. Nah dari situ aku pokoknya mulai belajar beneran buat SBMPTN tuh 3 bulan deh kayaknya. Dari bulan Januari SBMPTN itu bulan Mei kalau nggak salah. Ya berarti sekitaran 3-4 bulan aku belajar gitu. Karena gimana ya? Karena dari dulu tuh kan aku fokusnya ke IPA dulu gitu. Baru pas semester 2-nya baru fokus ke IPS, ke Soshumnya gitu. Jadi memang ya banyak yang dilalui untuk dapat SBMPTN ini, dan juga sempat cekcok antar keluarga nih, antara nggak boleh nih masuk Soshum dan lain sebagainya. Pasti. Iya, tapi alhamdulillah sudah bisa dilalui SBMPTN nih, alhamdulillah
Sudah ada di Unpad sekarang. Alhamdulillah. Tapi keren banget sih Kak, SBM kan susah banget ya. Teman aku aja tuh ada yang sampai sempat gap year gitu loh buat ikut les buat SBM. Terus sampai sekitar setahun lah dia gap year-nya tuh. Itu Iya. Kakak cuma 3 bulan. Gila, Ya ada keren gila-gilanya lah itu belajar 3 bulan. Belajar sosum yang sebanyak itu. Ya banget. pokoknya Banyak nangisnya juga nggak sih? betul, tips and trick yang mau linjur juga, ayo beli buku kuning. Nah, wih. Buku kuning sosum yang kecil itu berguna banget. Ya begitu. Nah, boleh banget nih buat kalian-kalian nih untuk yang mau persiapan SBM juga nih kayak Kak Nadine, tapi jangan lupa juga ikhtiar tuh kayak kata Kak Humay. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita cuma usaha tapi nggak ada doanya gitu teman-teman. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tahu nih kira-kira budaya atau kultur di universitas kakak-kakak misalnya kayak kalau mau ada acara, terus KBM-nya tuh gimana sih, terus cara ngajar dosennya atau tipikal-tipikal dosennya tuh kayak gimana sih Kak? Boleh nih dari Kak Humay lagi. Oke, mungkin culture di UB ya. UB tuh identik nih, ospeknya tuh 1 semester. Aku kurang tahu ya kalau di teman-teman yang lain itu selama apa gitu ya. Tapi kalau di UB kita ospeknya 1 semester gitu. Jadi itu tuh ada ospek itu ada PK2 Maba ya, mungkin kalau di UB namanya itu ada Raja Brawijaya, itu yang buat setingkat universitas gitu. Lalu di fakultasnya juga ada lagi gitu. Nah, masing-masing fakultas punya namanya sendiri dan kegiatannya sendiri. Dan itu rangkaiannya juga nggak satu rangkaian gitu. Nah, rangkaiannya itu ada beberapa rangkaian. Kalau di fakultas aku ada 4 rangkaian lah. Nah, selain ospek fakultas itu juga ada ospek program studi gitu. Nah, itu juga ada beberapa rangkaian lagi. Jadi kita tuh kayak minggu ke-1 nih, itu ada ospek fakultas. Terus minggu ke berapanya ada ospek prodi gitu. Jadi kayak setiap minggu selalu ada aja kegiatannya gitu. Mana dulu masih offline ya, kayak hari-hari itu berangkat pagi kan kalau ospek pagi banget gitu ya. Jadi kita kayak masih berangkat pagi dan UB tuh juga punya ininya sendiri kali ya. Kalau anak UB tahu, UB tuh kalau lagi musim maba, kita tuh di Malang tuh dingin banget gitu. Bener-bener dingin banget gitu. Jadi apalagi zaman-zaman yang ospek yang kayak kita harus mandi pagi tuh, UB tuh tiba-tiba nggak bersahabat gitu. Dinginnya tuh jadi dingin banget. Jadi udah identik kalau lagi musim maba nih berarti dingin, atau kayak udah dingin nih berarti emang lagi musimnya maba gitu. Ini kalau orang Malang atau anak UB tuh udah tahu banget identiknya kayak gitu. Sampai segitunya ya kayak ciri khas ya. Bener banget. Mana dinginnya tuh dingin banget dan kita harus mandi pagi nih, harus kayak gimana gitu. Terus habis itu selain identik sama ospeknya, UB tuh identik juga sama mungkin Universitas Brawijaya ya, lokasinya ada di Malang gitu. Tadi Putri juga udah mention nih jauh banget gitu, ada di Jatim, Malang. Tapi isinya sebenarnya bukan orang-orang Jatim dan Malang gitu. Isinya banyaknya dari teman-teman yang Jabodetabek juga gitu. Bahkan aku kayak kan kalau kenalan tuh ya dari mana gitu. Kan aku ngerasa kayak ini kota aku gitu. Biasanya pasti banyak kan yang dari daerah-daerah sekitarnya gitu. Ternyata kalau kenalan dari mana? Jakarta, Tangerang, rata-rata tuh dari sana semuanya gitu. Dan kayak mereka pun kayak hampir satu circle juga itu emang beneran langsung ke UB gitu, kayak pindah kampus doang dan merantau bersama-sama gitu loh. Jadi kayak kok jadi aku yang kayak merantau ya, nggak punya teman gitu kan, nggak punya teman yang sedaerah gitu. Nah, jadi sebenarnya kayaknya yang culture shock mungkin kalau dari teman-teman Jabodetabeknya lebih ke lingkungannya ya, tapi kalau dari pergaulannya sebenarnya anak Jatim nih yang culture shock gitu, atau anak Malang sendiri yang kaget gitu sama mungkin malah kebalik. Iya, cara mereka mungkin bersosialisasi atau mungkin kita harus menyesuaikan juga gitu kan, karena beda kan juga budayanya yang dibawa sama mereka ke sini, sama mungkin mereka juga kaget dari lingkungannya, terus makannya kayak gitu kan. Ada yang bilang kalau di Jatim tuh makannya manis banget gitu, kayak beda nih sama atau kayak jenis nasi gorengnya tuh kalau di sini tuh nggak pakai kecap gitu, kalau di Malang tuh gini gitu. Jadi kayak emang banyak saling adaptasi lah istilahnya gitu. Jadi kalau banyak yang ngira kayak aduh males ke jauh karena takutnya merantau sendiri, karena kalian tuh sebenarnya nggak sendiri, kita yang asli Malang nih justru yang beradaptasi sama kalian gitu. Itu sih kalau dari segi ini ya makanannya gitu. Tapi kalau dari segi pembelajarannya, kebetulan aku ada di Filkom juga. Nah, kalau di Filkom itu sebenarnya lebih santai sih ya, lebih kayak nggak se-pressure teman-teman yang di fakultas lain, kayak mungkin
teman-teman yang di teknik yang tiap malam ada tugas yang banget gitu ya. Kalau di Filkom, apalagi aku SI itu nggak terlalu kayak gitu. Mungkin semester awal nggak terlalu lah, tapi ya makin berjalannya waktu wajar lah aku merasa kayak mungkin makin lebih berat gitu. Tapi tetap aja ya lebih berat mahasiswa nih daripada zaman kita SMA tuh jauh juga gitu. Tapi kalau di Filkom sendiri banyak juga dosen-dosen mudanya gitu. Jadi kita mulai bisa menyesuaikan gitu dengan sharing-sharing, karena kan aku juga basicnya di bidang teknologi gitu. Jadi selalu dinamis gitu apa yang dipelajari. Jadi kita terbuka lah untuk sharing-sharing sama dosen-dosennya juga. Gitu sih kalau dari aku di UB. Tapi kalau cara ngajarnya itu masih banyak dosen yang killer gitu nggak sih Kak? Atau misalnya ada dokter kan, dosen yang kayak sensitif gitu, apalagi yang pelit nilai gitu kan pasti ada tuh. Kayaknya tuh di semua univ ada ya, tapi kalau di Filkom pasti, dan itu pasti udah ada dari mulut ke mulut dari cutting yang tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita udah tahu nih, kita harus gimana nih gitu. Dan kalau di UB itu kita tuh nggak bisa pilih dosen yang mau siapa gitu. Jadi emang kita tuh waktu KRS-an cuman pilih mata kuliahnya mau apa sama jadwalnya yang jam berapa gitu. Jadi nanti gambling aja tuh tiba-tiba waktu pengumuman jadwal udah ada nama dosennya gitu. Jadi kita nggak bisa pilih yang kayak kata cutting yang ini nggak enak nih, yang ini nggak enak nih, itu nggak bisa gitu. Terus habis itu kalau dari ininya sebenarnya pasti ada alasannya sih, dan bisa minta gitu loh, minta kayak kalau misalnya di akhir nilai kalian tiba-tiba jelek tapi nggak ada apa-apa tuh biasanya kita bisa konfirmasi lagi ke dosennya ada yang salah di mana gitu, atau mungkin tugas kita nggak ke input dan lain-lain gitu. Itu masih bisa dijelaskan gitu. Apalagi kita juga punya dosen PA ya, dosen pembimbing yang emang memantau lah gimana sih kita selama di proses belajarnya gitu dari semester ke semester gitu sih kalau aku. Oke. Berarti masih bisa disesuaikan ya Kak ya. Oke, Iya, lanjut benar. ke Kak Nadine, gimana nih Kak kalau di Unpad? Oke, kalau di Unpad tadi kalau misal ospek itu tuh kayaknya sama juga deh. Kalau di Unpad juga ada 1 semester. Cuman kalau di aku tuh khususnya buat di Vkom waktu zaman aku itu tuh dibedain. Jadi kalau misalnya untuk ospek tuh jadi ospek jurusan ospek universitas dulu, abis itu ospek fakultas itu paling 1 bulan atau 2 bulan aku lupa. Terus ospek universitas itu 1 minggu, baru nanti ospek jurusannya atau ospek prodinya itu di semester 2 waktu zaman aku. Jadi aku menjalankan ospek online pertama tuh, nah itu angkatan aku waktu di Vkom. Iya, jadi aku ospek online itu cuman kebagian ospek offline-nya tuh dari Februari sampai Maret. Nah, Maret kan kita udah dirumahin tuh, dari Maret sampai April atau Mei itu tuh aku online gitu. Jadi pertama kali merasakan ospek online di dunia ini adalah aku. Angkatan COVID banget. Iya, sebenarnya bersyukur tidak bersyukur ya, karena bersyukurnya karena jadi nggak harus dimarahin gitu kan. Kalau nggak bersyukurnya kayak, apa nih? Jadi aku Zoom malam-malam apa segala macam kan aku tidak paham ya Zoom itu apa, terus aku harus menggunakan tools apa untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi ya banyak karena first juga kan. Betul, jadi banyak adaptasinya di situ. Nah, terus tadi kalau Humay bilang Malang sangat dingin, wow, sangat berbalik dengan Unpad. Wow. Kalau ada yang bilang, aku ke Unpad biar udaranya asri, sejuk. Iya, boleh, tapi kamu Unpad Bandung ya, yang S2-nya. Kalau misalnya di Jatinangor itu kebetulan banyak truk yang lewat, banyak asap kendaraan, banyak pokoknya kebayang banget itu. Betul, Jatinangor itu adalah jalur jalur truk gitu loh. Jadi kayak tiap apa-apa tuh ada truk lewat, itu termasuk culture shock aku juga ya. Jadi kalau misalnya mau ke Jatinangor, waktu jajan atau misal apa, itu tuh banyak truk lewat tuh, bahkan aku hampir mau ditabrak. Itu aku, ini motor nih, ada truk nih, udahlah itu. Itu kayak tidak banyak ditemukan di jalan-jalan lain lah ya gitu. Shock-nya pertama itu ya. Ya ampun, berarti lebih ke jalan umumnya ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya buat cara ngajar atau misalnya di Unpad itu kayak gimana, sejujurnya aku nggak tahu kalau secara keseluruhan Unpad itu kayak gimana, karena kan beda-beda ya dari Sosum, apalagi kalau Sosum sama Saintek itu beda. Karena aku di Sosum, di Fakultas Ilmu Komunikasi, tepatnya di jurusan Hubungan Masyarakat, itu tuh pelajarannya tuh lebih santai gitu loh, jadi kayak nggak terlalu banyak praktikum, nggak terlalu banyak tugas gitu. Jadi dan bahkan tugas iya, enak dong.
tugasnya tuh kadang menurut aku menyenangkan, kayak misalnya bikin Hmm. event, bikin proposal kegiatan, bikin kampanye bisa di media sosial, bisa di apa, kalau Oh. misalnya di jurusan aku ya. Jadi, Hmm. lebih ke praktik gitu. Jadi kalau misalnya aku kuliah offline juga waktu itu, lebih banyak, apa namanya tuh, tugas-tugasnya tuh wawancara ke pihak ke pihak, perusahaan, misalnya perusahaan apa gitu yang kita nanti bakal datengin. Jadi kita beneran datang ke perusahaannya untuk, wawancara untuk tugas kita gitu. Itu sebenarnya menyenangkan sih kalau misalnya di Hmm. Hmm. fakultas aku gitu kan. Terus, ini juga yang uniknya di fakultas aku tuh karena sosum kali ya dan juga ilmu komunikasi gitu, jadi sangat bebas sekali. Jadi kalau kamu mau datang ke kampus pakai sobek-sobek, pakai rambutnya warna cat ijo, kuning, merah, apa segala macam, nggak Oh apa-apa. iya, sebebas itu. Jadi ada beberapa orang yang kayak misalnya 1 minggu ini catnya warna Hmm. ijo, di depan catnya warna pink, itu ada tuh orang kayak gitu. Tapi sebenarnya Oh my iya, God. tergantung sama dosennya sih. Ada Hmm. dosen yang kayak, dia ngebolehin, ada dosen juga yang Hmm. enggak, cuma rata-rata yang ngebolehin aja sih. Jadi, kalau Hmm. di Vkom tuh lebih bebas aja gitu, kalau nggak ada aturannya kayak gimana gitu. Bahkan kalau untuk di jurusan aku dosen-dosennya juga menyenangkan, banyak dosen Oke. gaul-gaul juga. Bahkan ada dosen yang kayak dia ini nggak tahu ya lebih ke dia baik atau dia tidak peduli, mau Hmm. kita telat berapa jam juga nggak apa-apa, tetap boleh masuk kelas. Jadi nggak Oh, seru banget. oh. Jadi ya begitulah banyak hal-hal yang menyenangkan kalau di, Unpad gitu. Apalagi pas waktu offline banyak kegiatan-kegiatan yang seru juga gitu. Cuman karena aku menjalaninya online, sebenarnya banyak sih kegiatan juga. Kalau di Hmm. Unpad tuh pokoknya, mmm, apa, apalagi di jurusan di sosum kayak, mmm, bahkan kita kuliah tuh 90%-nya adalah panitiaan. Jadi 10% Oh iya. belajar. Kalau di rata-rata Hmm. anak sosum sih kayak gitu, aku nggak tahu ya, ini maaf banget kalau misalnya aku terlalu terfokus karena aku emang berada di lingkungan sosum. Jadi kayak gitu, jadi, karena banyak kegiatan juga, jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan selain dengan belajar gitu. Jadi lebih banyak untuk ikutan panitiaan, ikutan organisasi di Hmm. Unpad karena banyak banget, wadahnya gitu sih kalau di Hmm. Unpad. Seru Karena ya, memang Din, ya? sesuai, iya seru banget asli. Karena Betul. mungkin karena jurusan juga kan hubungan masyarakat kan, Iya, makanya wah betul. ini kayak organisasi berbasis akademik banget ya. Betul sekali. Sudut Hmm, pandangnya sama-sama. agak beda ya kebetulan ya. Sudut Yang pandang UB sama seneng-seneng Unpad kayak sama beda. pusing gitu. Iya, terlihat sekali nih perbedaannya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung next ke pertanyaannya. Aku mau tanya nih, Kak, kalau habit anak-anaknya tuh gimana sih? Misal kayak ada yang ambis atau yang tongkrongan gitu, atau lebih banyak yang diem-diem aja netral, atau mungkin ada juga yang udah mulai kayak terbuat sebuah kelompok-kelompok gitu kan, biasanya suka ada tuh ya di berbagai kelas atau di setiap kelas, bahkan kan dari SMA itu kan pasti perubahannya banyak tuh. Kira-kira ada nggak sih, Kak, kalau kultur habit anak-anaknya tuh kayak apa aja sih di situ? Dari Kak Nadine deh boleh. Gantian nih, gantian. Oke, gantian ya, biar Mm-mm. ini. Oke. Mm. Kalau dari aku, kalau di Unpad itu, apa namanya, habit-nya ya, habit anak-anaknya. Kalau Mm-mm. habit anak-anaknya ya pasti banyak, maksudnya beragam juga sih, ada yang mau Mm. ambis ada, yang mau diem-diem aja, yang kupu-kupu ada, Mm. kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang ada, tuh banyak segala macam di Unpad ya. Iya Cuman kalau benar-benar. kalau misalnya di Vkom itu sendiri atau misalnya di anak-anak sosum lah ya, anak-anak sosum secara keseluruhan, Mm. itu tuh lebih baik pokoknya anaknya tuh nggak bisa diem aja. Pokoknya ada aja kegiatannya, nggak mungkin aku jarang banget menemukan anak Unpad yang abis kuliah tuh pulang gitu. Pasti ada organisasi apa, ada rapat, Mhm. panitiaan apa, atau misalnya ada hal-hal sesuatu yang dilakukan selain kuliah gitu. Jadi, Mhm. banyakannya anak-anak yang gaul-gaul dan juga, apa namanya, Oke. banyak ininya lah, banyak, kegiatannya gitu. Mhm. Kalau untuk gaya hidup itu sendiri, mungkin karena aku Mhm. waktu SMA tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang ya, maksudnya dengan itu-itu Mmm. aja sih kalau SMA. Oke, Jadi oke. kadang ada beberapa culture shock yang kayak, "Oh kok ternyata di perkuliahan tuh sangat beragam sekali kan macam Mmm. jenis orang-orangnya, ada yang Bener begini, ada banget. yang begitu," gitu kan. Jadi ya pasti nanti kalian kalau misalnya akan berkuliah juga akan menemukan banyak tipe Mmm. orang yang, eee baru kalian temuin gitu. Terus Mmm. ya, apa namanya, kalau, apalagi aku jadi bingung mau ngomong apa, kan mau ngomong apa?
Tapi karena aku tadi ngiranya Humay dulu, jadi aku tidak menyiapkan jawaban ya. Sorry. Iya, gak apa-apa. Terus ini sih intinya kalau misalnya di Unpad banyak sekali jenis seragam orangnya dan juga lebih banyak orang yang aktifnya sih daripada orang yang cuma diem-diem ajanya gitu. Oke, berarti kebanyakan emang hiperaktif gitu ya, Sia? Iya, Jadi bukan kayak ya. gak betah banget kayak kuliah doang, gue nggak bisa nih ada waktu kosong ya langsung ngambil tuh UKM ya. Iya bener teman-teman aku nggak ada yang punya waktu kosong deh kayaknya, kayak tiba-tiba Senin sampai Jumat tuh ada aja rapat nih, kayak Ya banyak. ampun. Tapi Ya kakak mungkin sendiri karena aktif BEM nggak, Kak? aku BEM 2 tahun. Oh, 2 tahun setengah pantesan ya. sama magang di BEM 6 bulan. Ya gitu. Terus ini apa namanya? Keren banget. Anak Vkom, apalagi anak Vkom, kalau anak Vkom tuh pasti di semua kepanitiaan nggak ada satupun panitiaan kayaknya yang nggak ada anak Vkom. Semua panitiaan pasti anak Vkom. Mungkin karena gabut kali ya. Oh Maksudnya my God. bukan gabut gimana sih, cuman kuliah kita tuh kadang nggak begitu banyak tugasnya, atau misalnya tugasnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat gitu. Jadi daripada gabut, mendingan ini aja gitu. Jadi ya gitu, tidak jarang tuh orang-orang kayak ini proker Vkom ya, bukan proker Unpad gitu. Karena Vkom World Domination lah pokoknya. Saking banyaknya anak Vkom. Iya betul. Oke. Kalau dari Kak Humay gimana nih, Kak? Oke, mungkin kalau dari habit ya tadi ya. Kalau dari pertemanan sih pasti ada aja yang punya circle awal gitu ya. Kayak mungkin lebih nyaman kayak, aku satu kota gitu. Dan mereka atau mungkin banyak juga kan yang dari satu SMA gitu langsung. Kayak rasanya tuh kayak pindah gitu ke UB kan. Nah akhirnya mereka juga pasti udah temenan sama teman-teman awalnya gitu. Tapi mungkin tuh bentuk adaptasi juga ya. Karena belum kenal banyak orang juga gitu. Tapi kalau udah waktu udah ongoing pasti udah jadi kerasa ini anak kayak gimana, ini anaknya kayak gimana, macem-macem sih kayak bahkan ada yang sibuknya apa, sibuk SBM lagi buat tahun depan, itu juga ada aja gitu pasti ya di tahun pertama tuh ada aja pasti yang tipikal kayak gitu ya. Terus abis itu ada yang sibuk pura-pura kayak tadi kata Nadine, organisasi gitu, atau mungkin komunitas ya kalau di UB atau Filkom tuh juga ada gitu. Nah, atau mungkin sibuknya lomba-lomba gitu, kayak PKM, ambis banget ke arah lomba, atau mungkin sibuknya nggak di dalam kampus, tapi tiba-tiba LinkedIn-nya update aja gitu, tiap 3 bulan sekali, hari Senin gitu kan, tiba-tiba udah start a new job gitu. Iya, kayak mereka intern mulu gitu, ada yang tipikal kayak gitu, ada yang diem nggak kelihatan, tiba-tiba lulus gitu, menghanyutkan 3,5 banget tahun gitu. Itu tuh banyak banget, nggak ada suaranya nih, tapi 3,5 tahun udah lulus gitu, kayak ih buru-buru banget mau kemana gitu, terus kapan ngerjainnya, nggak ada update-updatean tapi udah lulus gitu. Jadi jenis-jenisnya banyak banget dan apa ya, semuanya juga saling mengimbangi gitu, jadi bisa saling sharing-sharing juga, karena yang lomba juga pasti pengen cepet lulus, yang ini juga pengen ikut ini. Iya benar banget. Terus kalau dari ininya ya, lingkungannya kita tuh apa ya, kalau habitnya kita tuh kalau istirahat kita tuh suka di satu kantin gitu, karena UB tuh ada kantinnya UB kayak namanya tuh Creative Land. Nah itu tuh kalau anak UB sebutnya CL kali ya. Nah itu kita tuh di CL dan itu tuh kerasa banget dari semua jenis kalangan mahasiswa gitu, kayak ada yang kayak Nadine gitu ya, tipikal yang aktif banget gitu kan, ada yang datang langsung buka laptop gitu, ada banyak banget gitu, dan kita rame banget di situ. Dan kalau anak UB kayaknya kalau belum ke CL tuh kayak ada yang kurang gitu nih, kalau sehari nggak ke CL tuh ada yang kurang gitu. Terus apalagi ya, kalau habit-habitnya dari gaya hidup, kalau anak UB pasti ngopi sih atau nongkrong gitu. Nah mungkin kayak gimana gitu ya, tapi di Malang tuh setiap hari, mungkin kalau teman-teman nonton TikTok juga, kayak di Malang satu hari pasti kayak ada kafe baru gitu loh yang greget untuk nggak dicoba gitu. Dan mungkin kalau di Jabodetabek kafe, kalau iya sih kayak banyak banget kafe, dan kalau di Jabodetabek mungkin kafe ini ya harganya cukup pricey gitu, tapi kalau di Malang tuh nggak se-pricey itu gitu, jadi kita bisa tetap nongkrong setiap hari dengan harga terjangkau gitu, karena daripada homesick kan ya, daripada homesick di kosan sendirian, anak-anak
UB itu memilih untuk menghabiskan waktu di kafe, kayak mengerjakan tugas dari kafe gitu. Karena kita ke kafe nggak buat ngobrol-ngobrol doang gitu, kita ke kafe datang pesen buka laptop gitu kan, ngerjain tugas, ngelaprak dan lain-lain gitu. Jadi kita ke kafe tidak untuk bersosialisasi, tapi untuk cari wifi ya kalau anak UB nih kayak gitu. Jadi kita Iya benar. banyak nongkrongnya sih kalau di Malang, dan kalau anak rantau nih ya pasti explore Malang gitu. Coba kalian lihat teman-teman kalian yang kuliah di UB, nggak mungkin di awal-awal fase dia sebagai mahasiswa dia nggak ke Paralayang, itu nggak mungkin. Pasti dia ke Paralayang dan dia ke pantai yang ada di Malang, itu explore Malang banget. Pokoknya kayak teman-teman aku yang Jakarta tuh kayak bisa waktu culture shock ke Malang tuh masih yang kayak dia baru sebulan di Malang tuh ke Paralayang udah 3 kali gitu, ke pantai udah 3 kali gitu, kayak bener-bener ini kuliahnya masih panjang kok, masih 4 tahun lagi dan kalian masih bisa ngapa-ngapain di Malang, tapi kayak mereka tuh maba tuh harus banget ke Paralayang, kegiatan wajib tuh kayak gitu sih. Jadi mereka kita tuh banyak-banyakan explore Malang gitu daripada kuliahnya kayaknya ya. Kalau maba masih senang-senang ketemu teman-teman baru gitu. Itu sih ya kalau UB kayaknya habitnya keluar mulu, main mulu Mas Yan. Gitu Nongkrong Putri. tapi sambil nugas juga nggak sih? Ya benar, karena lapraknya juga nunggu ya gitu. Iya, deadline. Oke. Terus kalau untuk cara mengatasi nih, misalkan tadi kan kakak-kakak udah ngejelasin kayak kultur shocknya, kebiasaan anak-anak di sana. Terus cara kakak untuk mengatasi misal nggak kebawa gitu, atau mungkin kan pasti ada beberapa nih kultur shock yang benar-benar kayak positif negatifnya gitu. Nah, gimana cara kakak untuk mengatasi biar nggak kebawa yang negatifnya? Karena kan ibaratnya kalau anak mahasiswa tuh udah kayak, wah apalagi yang rantau gitu kan, wah jauh dari orang tua gitu. Kira-kira gimana tuh Kak untuk cara mengatasinya? Dari Kak Humay lagi nih. Oke, mungkin kalau dari aku ya, cara aku mengatasinya tuh paling aku di awal tuh sempat ngerasa culture shock-nya sama teman-teman yang dari Jabodetabek gitu, kayak kaget gitu. Dan kayak mungkin kalau teman-teman dari Jabodetabek biasanya kayak ngerasanya kayak biasanya kalau ngelihat kita tuh Jawa, aku juga ngerti ya kayak orang Jawa ya, padahal kan aku dulu ngerasanya kayak emang Jabodetabek, aku jadi ngerasa nggak bisa geografi gitu loh, kayak Jabodetabek tuh terpisah ya pulaunya ya gitu, kayak kenapa jadi beda gitu kan. Terus ternyata maksudnya itu Jawa Timur gitu kan. Terus ya udah, dan tapi emang dari budayanya juga agak beda gitu kan. Maksudnya mereka mungkin lingkup sudut pandangnya juga lebih luas daripada aku yang emang di Malang-Malang doang, dan Malang kota kecil gitu kan. Dan jadi lebih kayak banyak belajar hal baru juga sih dari teman-teman itu, karena mereka tuh lingkupnya lebih luas dan kayak mereka banyak pengetahuan yang mungkin kita yang awalnya di Malang-Malang doang ini belum tahu gitu loh. Jadi aku pakainya jadi kayak bahan sharing aku aja gitu, yang istilahnya yang bagus diambil, yang enggak ya udah kita tinggal gitu. Nah terus aku juga ini sih nerapin kayak gimana pun aku harus bisa tetap jadi diri aku sendiri gitu, walaupun di era gempuran banyak orang yang mungkin banyak kebudayaan baru yang tiba-tiba diadaptasi secara kaget dan panik gitu kan. Nah aku berusaha tetap gimana caranya jadi diri aku sendiri. Makanya kayak kan udah lama ya fase kita SMP, SMA dan mulai kenal sama diri sendiri, itu penting banget menurut aku buat akhirnya bisa menghadapi banyaknya hal-hal baru yang kita temukan di kuliah. Dan Nadine aja yang emang domisilinya mungkin udah Bandung ya, udah lebih luas daripada Malang aja, masih banyak kaget tentang gimana karakter-karakter orang gitu. Apalagi kita yang Malang kayak, demi apa yang kayak gini, demi apa yang kayak gini. Itu berusaha biar nggak ke bawah tuh tetap harus jadi diri sendiri. Sama yang paling terakhir, ini sih nggak boleh FOMO, itu yang paling harus aku pegang, karena kayak kalau nurutin FOMO tuh rasanya kita nggak habis-habis gitu ya, kayak ada waktunya, aku ngerasa ada waktunya emang aku harus sendiri di rumah, atau mungkin ya udah gitu. Karena kalau FOMO kayaknya yang capek itu kita sendiri gitu, kayak ngelihat orang story, aduh lagi ngapain nih, kayak aduh kalau FOMO kebawa aja gitu, pengen tiap hari tapi nggak akan ada habisnya gitu. Mana anak UB juga banyak yang mungkin pintar banget, yang kayak lulus tuh 3,5 gitu-gitu. Ntar kalau kita ke bawah FOMO tuh gimana ya, jatuhnya pressure ke diri sendiri gitu. Dan mungkin untuk hal-hal lain yang emang kita nggak bisa ikutin tuh, kita harus berusaha untuk menghilangkan FOMO ini, walaupun mungkin pasti ada gitu rasa kayak pengen atau gimana, itu pasti ada, cuman ya udah gimana kita ngatasinnya aja gitu sih kalau aku.
Oke, berarti emang harus jadi diri sendiri dan ya minimal kita udah punya prinsip dan pegangan ya Kak ya. Benar. Oke, bisa banget nih buat bekal para maba yang bentar lagi mau offline mungkin ya. Semoga beneran bentar lagi offline karena kuliah offline itu seru banget sih teman-teman. Karena kalau misalnya online terus kan kayaknya bicara sama laptop gitu kayak agak gimana. Iya, oke. Oke, lanjut ke Kak Nadine. Gimana nih kalau menurut Kak Nadine? Kalau aku, mungkin aku lebih culture shock atau misalnya kaget sama orang-orang yang ada di Unpad itu gara-gara, mungkin kan aku tuh anaknya rumahan banget nih, karena sejujurnya aku strict parents banget, jadi aku tidak pernah tuh menjelajahi apa segala macam, aduh gak bisa gitu. Nah sementara waktu di kuliah tuh, ya namanya juga anak kuliah ya, kayak, ih kok nggak ikut sih, kok itu. Nah itu, jadi banyak sekali gempuran orang-orang yang kayak nanya, dia ikut dong main ke sini, main ke sana. Jadi apa ya, bener kata Humay juga, jadi mungkin UB sama Unpad juga nggak terlalu beda. Jadi anak Unpad juga kerjanya main mulu, tapi karena Unpad itu di Jatinangor, sebuah kecamatan kecil yang ada di Kabupaten Sumedang, jauh dari peradaban, tidak ada mall, ada sih mall, cuman nggak banyak tempat nongkrong gitu loh. Jadi kayak orang-orang kan pastinya jatuhnya ke Bandung kan gitu, yang apa kotanya gitu. Nah, jadi ya apa, kalau misal ke Bandung kan butuh waktu yang lama, terus kayak butuh mereka explore kemana-mana dulu, atau misalnya apa segala macam gitu kan. Nah, aku tuh nggak ada untungnya juga, aku adalah mahasiswa yang PP, pulang pergi. Jadi aku itu pokoknya nggak bisa pulang lebih dari jam 5:30. Karena apa? Kalau lebih dari jam 5:30 nggak ada bis, say. Aku nggak bisa pulang. Kalau jadi ada untungnya juga menjadi mahasiswa PP, jadinya kita tidak terlalu bawa arus yang suka main sampai malam, entah berantah itu main kemana, aku nggak tahu. Ya mungkin ada main yang benar, ada main yang tidak benar ya, kalian juga tahu bisa menginterpretasi sendiri gitu. Nah jadi karena itu sih waktu maba itu salah satu penghalang aku untuk tidak ngikutin pergaulan mereka yang kemana-mana itu karena satu aku punya orang tua yang strict, kedua aku emang harus pulang tepat waktu gitu karena aku PP banget kos kan. Jadi kalau misalnya pulang malam tuh kayak nggak bisa gitu, kayak pasti ditanyain apa segala macam. Jadi jam 5:30 adalah batas aku pulang. Jadi memang FOMO sih, orang-orang pernah ke sini, pernah main ke situ apa segala macam, cuman ya itu dia, kalau misalnya aku ngikutin itu aku nggak bisa untuk pulang ke Bandung aja kan butuh waktu 1 jam, belum lagi kalau misalnya ada kegiatan yang lain gitu kan. Maksudnya mereka main tuh lama gitu. Jadi waktu untuk aku istirahat, waktu untuk aku punya me time untuk diri aku sendiri dan juga mengerjakan tugas tuh nggak ada kalau misalnya aku mengikuti pergaulannya mereka gitu. Jadi intinya adalah benar banget. Harus menjaga aja sih kalau misalnya untuk masalah pergaulan, kalau misalnya dilihatnya orang itu terlalu tidak sevisi dengan kita, ya udah, maksudnya kayak kalau di kuliah itu kalau aku merasanya kan lebih individualis ya, jadi kayak apa-apa sendiri gitu. Iya benar banget. Teman belajar ada teman belajar sendiri, teman main juga ada teman main sendiri gitu. Jadi kalau merasa orang itu tidak sesuai dengan visi kamu, misal dalam belajar, ya udah jadikanlah dia hanya teman bermain gitu. Tapi kalau misalnya dia cocok untuk main, untuk belajar, ya udah jadikanlah dia teman belajar juga gitu. Tapi kalau misalnya teman main dia nggak asik, ya udah cari yang lain gitu loh. Jadi kalian tuh kalau menurut aku di kuliah itu nggak ada, kalau aku ya nggak tahu ya, karena aku tuh circle-nya biasanya momentum. Jadi tidak ada satu circle yang cocok untuk kesemuanya gitu. Jadi circle main ada, circle curhat ada, circle belajar ada gitu. Jadi beda-beda gitu loh. Ada pos-posan tersendiri. Jadi kalau misalnya satu circle untuk semua itu ada sih, tapi paling isinya nggak sebanyak waktu SMA gitu loh. Kalau SMA kan kayak bisa berberapa gitu. Kalau aku tuh paling di kuliah berapa sih yang kayak all in semua tuh, aku deket paling 2, 3 gitu loh. Jadi memang ya begitulah, banyak yang harus dibatasin sama diri kamu sendiri gitu, kontrol diri sendiri aja kalau untuk mengatasinya gitu. Berarti lebih ke kontrol diri juga ya, nggak beda jauh sama kayak Kak Humay, apalagi kan kalau Kak Nadine itu emang ada faktor yang harus memaksa kakak membatasi diri, kayak contohnya kayak strict parents sama bis. Betul, bis, Damri. Oke. Circle kita tuh dimulai dari kalau anak UB tuh kalau ngambil almet, di segala kenegatifan kuliah ini ambillah sisi positifnya, pasti ada. Pokoknya jangan lupa kita selalu punya prinsip diri sendiri